Tema 6. Panas dan perpindahannya. Subtema 3. Pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran 4. Perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Hal ini terjadi selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal itu bisa terjadi. Secara bergiliran, warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Giliran ini dilakukan oleh warga masyarakat secara sukarela, selain bantuan dari pemerintah daerah yang turut memberikan fasilitas. Simak bacaan berikut. Permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. A. Sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau di sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah-sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit, jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. B. Kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air kali meluap, menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah dan pemukiman penduduk. Menurut kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. C. Bangunan liar. Sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di daerah yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. D. Kemacetan lalu lintas. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajiban untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan raya dan masyarakat sekitar. Berikut rangkuman dari bacaan tersebut. Paragraf 1. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Paragraf 2. Warga negara yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya akan mengakibatkan masalah sosial. Paragraf 3. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang berserakan akan mengganggu keamanan dan kenyamanan seseorang. Paragraf 4.
Sampah yang dibuang ke sungai akan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan menyebabkan banjir yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Paragraf 5. Bangunan liar yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Paragraf 6. Banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas, seringkali menyebabkan kemacetan yang menimbulkan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Berikut ini merupakan informasi tentang permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Perhatikan tabel berikut. Simak percakapan berikut. Ternyata banyak sekali permasalahan sosial di sekitar kita ya Ben. Bahkan di sekolah kita saja ada beberapa masalah yang sering sekali terjadi. Padahal sudah banyak cara dilakukan untuk mengatasinya. Iya, saya juga baru menyadari bahwa sebagian besar masalah itu terjadi karena ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Hak dan kewajibannya tidak seimbang. Saya juga baru menyadari sebagai anggota masyarakat ketika satu pihak tidak melakukan kewajibannya bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat juga terganggu. Disitulah mulai muncul permasalahan sosial. Saya setuju dengan pendapatmu. Kita punya hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Termasuk berbagi makanan dengan yang tidak membawanya, bukan? Ah kamu, tapi kue ini memang enak sekali. Kue apa ini namanya? Rasanya saya belum pernah memakannya sebelumnya. Saya bercanda, Made. Ini bolu oleh-oleh khas kota Medan. Ibu mendapatkannya dari teman beliau yang baru kembali dari Medan. Ya, kue ini sangat terkenal di sana. Makanya sering dianggap sebagai oleh-oleh khas dari kota itu. Wah, kue dapat membuat sebuah kota dikenal banyak orang ya. Hebat. Bagaimana ceritanya? Amati bacaan berikut. Usaha bolu Meranti Medan. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti, berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu bolu meranti? Tetapi ternyata bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Sebelum itu, orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai macam isian. Untuk membuat bolu ini, diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini ada berbagai isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang. Nama meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama, meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang di belakang bolu terkenal ini? Seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Ailing yang sedari muda dikenal suka memasak dan membuat kue ini, lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya. Hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bolu. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandara Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas kota Medan. Berdasarkan bacaan tersebut, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana kue bolu meranti menjadi oleh-oleh khas kota Medan? Nama Meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu tersebut memiliki rasa yang sangat khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan pengawet. 2. Apa saja usaha yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? Ailing membuka gerai sendiri di tempat lain.
Bahkan ia juga membuka gerai di Bandara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Kota Medan. 3. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Kota Medan? Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usaha membuat bolu. Salah satunya, usaha bolu meranti dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Medan. 4. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakat? Bolu meranti menjadi ciri khas Kota Medan. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.